Hai, welcome Hai. back to DTC Dinda Tahir Channel bersama dengan Aldinda, pasangan yang baru melek dunia. Oke teman-teman, kalau misalkan lo semua ngeliat vlog kita sebelumnya, kita pindah ke Queensland dan ke Cairns. Cairns itu bukan tujuan utamanya, melainkan tujuan utamanya adalah Moreland Harbour. Moreland Harbour, Harbour. tepatnya masih 100 kilometeran lagi dari Cairns. Nah kalau di sini jarak 100 kilo itu bisa ditempuh dalam waktu 1 jam aja. 1 jam setengah lah kurang lebih. Karena jalanannya ternyata sangat sepi dan gak ada hambatan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia jarak 35 kilo aja bisa 2 jam lebih ya. Kayak dari Pamulang ke Bekasi gak nyampe-nyampe. Nah kemarin kan kita di Cairns itu sempat nginep di hotel selama 3 hari 2 malam. Sebenarnya itu cuma transit aja teman-teman. Kita sambil nungguin rekan kerja kita yang akan menjemput kita di hotel itu. Karena kita belum punya mobil tuh, jadi kita harus kita nggak tahu gimana caranya untuk sampai ke Moreland itu. Dan rekan kerja kita ini baik, dia sekalian jemput bos kita ke bandara Cairns dan jemput kita juga di hotel gitu. Betul. Nah kebetulan bosnya juga yang nawarin ya di awal kita interview. Dia nanya kan, jarak dari Sydney ke Cairns itu 40 jam loh. Kalian gimana nanti nyetir mobilnya? Terus kita bilang kita belum punya mobil. Kita bakal beli mobil nanti kalau udah di sana. Terus kata dia, "Oh ya udah kalau gitu nanti kebetulan rekan kerja kalian itu akan ke Cairns. Jadi sekalian jemput aja." Bos kita nawarin, ya udah. Akhirnya kita terbang ke Cairns terus nginep di hotel itu untuk beberapa hari. Sebenarnya sih bisa 2 hari 1 malam aja ya. Cuma waktu itu kita sekalian mau explore kota Cairns tuh kayak gimana. Kita mau ngebedain nih, bedanya apa sih sama Sydney, kayak gitu. Oke teman-teman, ini dia explore singkat kita waktu di Cairns. Hal pertama yang paling penting adalah mengisi perut. Kebetulan nih ada warung Chinese gitu di sebelah hotel. Jujur li, gue sama Aldi lebih suka Asian food gitu. Jadi kalau misalkan lagi mau makan di luar, kita pasti nyarinya. Kalau enggak Chinese food, Vietnamese food, Thailand food ya, atau kalau ada Indonesian food. Terus nih gue sama Aldi juga sempet jalan-jalan ke pusat kotanya Cairns. Karena nggak punya kendaraan pribadi, kita pun harus naik bis. Sebenarnya kalau kendaraan umum gue sama Aldi lebih nyaman naik kereta, tapi di sini nggak ada. Terus kita terheran-heran nih teman-teman, karena naik bisnya itu harus bayar pakai cash. Berasa naik angkot di Jakarta, tau nggak sih? Dan sebenarnya gue rada malu sih, ini si Aldi kok ya naruh koin-koin di kantong kresek. Gue sempet nanya sama drivernya bisa nggak pakai card, tapi dia bilang nggak bisa dong. Jadi ya udah deh, terpaksa harus ngeluarin koin-koin itu. Tapi kita bisa beli tiketnya untuk one way atau round trip. Agak kaget loh sebenarnya, ternyata di luar Sydney keadaannya kayak gini. Maksudnya nggak secanggih di Sydney gitu. Nah ini dia nih tiketnya. Kalau misalkan beli untuk round trip mungkin harus disimpan ya. Tapi karena gue beli untuk sekali jalan, jadi ya udah bisa langsung buang deh. Nah ini dia, kita udah nyampe. Sebenarnya tujuan gue sama Aldi adalah untuk ke mall. Ada beberapa barang yang mau kita beli. Suasananya nggak seramai yang ada di City alias di Sydney. Tapi sebenarnya tatanan kotanya sih masih rapih ya teman-teman, masih bersih gitu. Cuma yang harus kalian tahu adalah cuacanya di sini tuh sama persis sama kayak di Indonesia. Nggak di seluruh Indonesia sih, tapi kayak lebih di Jabodetabek gitu. Makanya nggak heran kalau di sini semua orang itu rata-rata bajunya itu pakai kaos biasa, pakai baju kutang dan segala macam sejenisnya itu. Udah deng teman-teman, segitu aja main ke City-nya. Kita lanjut dulu check out. Checking out, cause we're moving. Pindah lagi, nggak pindah sih. Jadi hari ini kita akan dijemput sama rekan kerja kita dan bos untuk menuju ke farmnya. Jadi nanti di sana kan kita dapat free accommodation. Kemarin kita nginep di sini tuh biar ngerasain dulu nih kotanya Cairns gimana sebelum kita bener-bener ke pedalamannya. Nggak literally pedalaman sih. Jadi dari sini ke farmnya katanya cuma 1,5 jam. So let's see. Sambil nunggu rekan kerja kita sampai, makan dulu nih teman-teman, karena udah jam makan siang. Kalau tadi nyobain Chinese food yang ada di sebelah hotel, nah yang satu ini adalah Thai food yang ada di seberang hotel. Warung makan di sini agak sepi-sepi ya teman-teman.
Gue sama Aldi rada heran sih karena sebelumnya kita terbiasa sama keramaian kota Sydney. Tapi makanannya tetap enak banget. Oke, karena masih ada waktu, gue sama Aldi mampir dulu nih ke tempat yang di depannya ada bacaan book exchange. Kebetulan gue udah selesai baca satu buku dan gue tertarik banget nih untuk ngeliat di sini siapa tahu ada buku yang menarik untuk gue tuker. Untuk pecinta buku, tempat ini tentu aja menjadi surga. Banyak buku-buku jadul yang menarik buat dibaca. Gue kira awalnya tempat ini tuh pure tempat nuker buku. Gak taunya ini tuh lebih ke tempat jual buku bekas gitu teman-teman. Penjaganya ibu-ibu ini dia lumayan ramah ya. Dia nanya buku apa yang suka gue baca. Sebenarnya gue suka baca buku-buku novel gitu, tapi kali ini lagi mau baca buku non-fiksi. Terus dia rekomendasiin deh buku-buku yang ada di meja ini. Akhirnya gue bacain deh tuh satu-satu sinopsisnya. Demi mendapatkan buku yang bagus buat dibaca. Tapi ya seperti biasa, milih buku itu kayak milih jodoh teman-teman, harus hati-hati. Karena kalau misalkan gue salah milih buku, ujung-ujungnya tuh buku gak gue baca, terus gue bakal nyari buku yang lain gitu. Tapi karena waktu gue udah menipis, gue harus buru-buru nih teman-teman. Set gue milih satu buku yang kira-kira bagus, terus gue minta duit deh ke Aldi. Ini mah jatuhnya bukan tuker buku, tapi lebih ke tuker tambah. Tapi gak apa-apa deh ya, daripada gak punya bacaan nanti di Outback. Akhirnya nuker buku juga tadi. Bukan nuker sih, jatuhnya gue yang beli. Tuker Jadi tambah? kayak tuker tambah gitu, karena buku gue tadi tuh kecil. Ya tadi gak ditunjukin ya, tapi ntar bisa di-insert lah atau whatever. Oh, I took the picture already. Jadi karena buku gue kecil, Itu dia. nah kan jadi kepotong. Jadi pas gue lagi PTC tentang buku itu, tiba-tiba rekan kerja kita mobilnya lewat dong. Karena kita nggak enak, karena kita nggak enak takut dia nunggu lama kan, jadi kita langsung cus aja. Karena kan baru kenal juga ya, jadi nggak mungkin dong kita nggak tahu diri gitu bikin dia nunggu lama. Demi minta dijemput. Oke. Nunggu lagi. Aduh, shit, di sini banyak laler yang ngisep darah. Jadi intinya, ayam. Jadi intinya buku itu gue kira bener-bener free, cuma nuker doang, nggak taunya jatuhnya tuker tambah. Mana buku gue dihargain cuma $1 lagi. Ujung-ujungnya gue yang bayar berapa ya kemarin, $5, $6. Tapi ya jauh lebih murah sih dibanding beli buku baru di toko buku. Mungkin kalau misalkan nanti jalan-jalan ke Cairns, gue bakal ke situ lagi sambil bawa buku yang lebih tebel. Karena yang gue tukar kemarin itu kan agak tipis, jadi mungkin dihargainya cuma $1 doang. Padahal itu buku baru loh. Terus gue beli barunya itu lumayan, harganya $19 apa. Tentunya dihargai cuma $1. Harusnya dia lihat dulu dong kualitas bukunya. Terus itu di Google kan ratingnya lumayan. Intinya setelah itu kita lanjut deh ke farmnya. Yeay, ini kita udah jalan ke farmnya ya teman-teman, tepatnya di Moreland Harbour. Nah, itu yang duduk di depan udah ada bos, yang juga baru banget sampai dari Sydney. Oh ya, sepanjang jalan gue tuh amazed banget sama pemandangannya dong. Kayak lagi berasa jalan di Jawa sebelah mana gitu. Cuma di sini tekstur jalannya tuh bagus banget, bener-bener mulus. Ini bukan jalan tol ya teman-teman, tapi kondisinya udah kayak jalan tol. Sepanjang jalan tuh bener-bener semuanya ijo-ijo, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Terus kebetulan langitnya lagi cerah banget. Terus pas di jalan tuh gue ngerasa kok kayaknya gue bakal betah banget ya di sini. Ya semoga aja bener ya. Nah ini udah ada di sekitaran daerah Moreland Harbour. Tandanya bentar lagi udah mau sampai nih teman-teman. Wah setelah masuk pengkolan jalanannya udah agak geradakan nih. Terus belok dikit jalanannya udah rerumputan. Wah ini dia nih tujuan gue. Bener aja dong teman-teman, udah kelihatan tuh ada secuil rumah di sana. Nah setelah eksplor kota Cairns, saatnya kita eksplor farmnya kayak gimana nih teman-teman. Lo pada udah tahu kan alasan gue sama Aldi pindah ke sini? Yep, visa kita itu work and holiday berlaku cuma untuk 1 tahun. Dan kalau mau perpanjang visanya, kita harus melakukan beberapa syarat nih. Salah satunya untuk bekerja di regional area yang terdaftar. Terdaftar itu maksudnya eligible secara postcode.
Anak-anak WHV pasti udah pada tahu deh. Untuk itulah kita pindah ke farm ini. Sebenarnya nggak harus kerja di farm sih, tapi gue sama Aldi mau nyoba. Dan kebetulan dapetnya di sini. Kita dapat lowongan ini dari grup WHV di Facebook. Yang namanya farm rata-rata lokasinya di pedalaman ya. Tetangganya aja jaraknya bisa 500 meteran. Tuh, sebenarnya di sini ada beberapa farm lain, tapi jaraknya jauh-jauh gitu, teman-teman. Oh ya, farmnya itu bukan farm tumbuh-tumbuhan kayak padi atau jagung dan lain-lain ya, melainkan farm ikan, alias fish farm atau budidaya ikan gitu. Ini udah di area farmnya ya, teman-teman. Salah satu yang gue suka adalah di sini banyak pohon-pohon buah gitu. Salah satunya ada belimbing. Lihat nih, buahnya udah mateng-mateng, tinggal petik bisa dimakan. Terus ada juga nih jeruk nipis. Tapi ini jeruk nipis atau lemon ya? Jeruk nipis kan warnanya hijau, tapi biasanya kecil-kecil. Kalau ini warnanya hijau tapi gede kayak lemon. Hayo loh. FYI ada pohon pisang juga nih. Tapi belum berbuah. Nanti kalau misalkan udah berbuah bisa dipetik. Karena di sini cuacanya mirip Indonesia banget, jadi nggak heran banyak pohon pisang gitu, teman-teman. Oh ya, ini ada satu buah, kayaknya sih jeruk baby gitu, teman-teman. Yang suka ada di besek-besek selamatan gitu. Iya nggak sih? Kalian tahu nggak ini buah apa? Kalau tahu, komen ya. Ini ada buah naga juga. Seumur-umur gue suka makan buah naga di Indonesia, tapi baru kali ini gue lihat pohonnya. Kayak kaktus gitu ya. Tapi buahnya kurang bagus nih teman-teman kayaknya. Oh ya, ini dia tempat gue tinggal. Kebetulan gue sama Aldi dapat free accommodation. Gila, beruntung banget gak sih? Bisa tinggal dan kerja di tempat yang sama. Jadi gak ada tuh yang namanya telat datang. Wilayah fish farm ini sekitar 15 hektar teman-teman. Ada beberapa area untuk budidaya ikannya. Nah, yang satu ini disebut pond. Ya, kolam gitu isinya pasti ikan-ikan, tapi bukan ikan makan ya, melainkan ikan hias. Oke deh, segitu dulu ya teman-teman. Makasih lo udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan tungguin video selanjutnya. Oh ya, don't forget to enjoy your life ya. Wherever you are. Bye-bye.